ثم عزوزون الله مؤلفين بالكتاب ضرب الشرع عن جبال لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولقبول العباد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين terus malam di ulama wis pinter lah. Ndi apa? Ganti aja cara. Terus itu loh, diperbaiki itu. Bahaya itu. Bar. Pedot kan? Hah? Nama paspor. Kan di mana? Apa? Mau saja deh waktu Lumayan kalau duduk yang ketemu orang terkadang nih dia apa? Coba dulu cepat. Coba dulu cepat. Terus ganti waktu nih ngaji ya ngaji. Terus cepetan.
Dari mana? Lebih minum obat. Oke. Panadol pilek kali batuk. Itu mendadak. Nanti ya dulu nih. Apa mau obat juga? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ya. Hah? Belum. 19. Apa? Waminha Ayat itu. wa minha ay yahubba al-Qur'an alladhi ata bihi wa hada bihi wa i'tada wa takhallaqa bihi hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhu al-Qur'an. Wa minha lan itu setengah saking alamat ay yahubba yang tersenang sapa wong al-Qur'an ing Qur'an alladhi kan ata membawa apa Al-Qur'an bihi kalawan kata sapa nabi akan membawa sopo nabi bihi kalawan Al-Quran wa hadalah memberi petunjuk dan menunjukkan memberikan hidayah menunjukkan sopo nabi bihi kalawan Al-Quran wa tadalan oleh petunjuk sopo man wa takhallaqa lan berakhlak sopo man bihi kalawan wa hadalan nuduhakan bihi kalawan Al-Quran wa tadalan oleh petunjuk pituduh sopoman wa takhallaqa berakhlak sopoman bihi kalawan Al-Quran. Kata qalat sehingga dawuh sopo Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhu Al-Quran kana ono sopo khuluquhu budi pekertina Rasul iku Al-Quran. Khalaqa akhlak ya itu kan ciptaan. Khalaqa saya mungkin sudah berkali-kali menjelaskan beda antara khalaqa dengan adaba. Adab itu dari adaba mengatur, khalaqa dari ciptaan. Jadi akhlak itu berperilaku sesuai dengan ciptaannya. Kalau bahasa enaknya kamu tuh berperilaku secara proporsional. Kalau ketika di kelas sebagai murid dia bertindaklah selaku murid gimana akhlaknya. Ketika kamu di masyarakat berperilaku sesuai dengan khuliqah, kamu diciptakan di masyarakat sebagai apa, gitu ya. Nah, cara mengatur bagaimana kita berperilaku itu ada. Adab itu sangat kondisional, sifatnya lokal, nggak bisa disamakan antara adab, tata krama bahasa kita itu. Adab itu tata krama, beda antara satu lokal, satu daerah dengan daerah berbeda. Kalau di Arab hormat pada orang tua, nyium bun-bunnya, ya. Kalau kita mau kalau kita hormat pada syekh, kita tidak sungkem tangan, tapi malah cium embun-embunnya. Kalau kita kan enggak cukup sungkem tangan, bolak balik. Kenapa?
Kalau ini ta'zim, ini baru tabarrukan. Tabarrukan itu yang ini ta'ziman. Itu ada maknanya semua. Jadi adat kita itu sebenarnya sangat kaya. Kenapa harus dibolak-balik? Bukan ya, karena yang biasa memberi itu yang ini, yang biasa ditiup orang yang ini, kan gitu. Makanya kita tafa'ulan bil wasilah, atas amal soleh orang itulah kita memperlakukan beliau dengan cara seperti itu, orang yang kita ta'zimin itu, ya. Jadi itulah kenapa saya minta kamu salam orang tua itu jangan satu, dua, kamu sebagai bentuk takdim kamu tuh tangan orang yang kita hormati itu betul-betul bukan sekedar sentuh-sentuhan, tidak mungkin ya. Kenapa? Kita tawassul bil amali as-shalih dari orang yang kita takdim. Tawassulan itu moga-moga dengan cara tawassulan wa tabarrukan kita mendapatkan berkah dari cara seperti itu. Wujud keberkahan apa? Ya, wujud keberkahan itu hidup kita menjadi lebih baik. Apa ukuran lebih baik itu? Kita lebih semakin bersemangat untuk ibadah kepada Allah. Ukuran akhir itu orang baik itu ya hanya taqarruban ilallah, khasyatullah. Semakin orang itu takut kepada Allah, berarti semakin baik orang itu. Kenapa? Hidupnya pasti terjaga. Orang yang khasyatullah itu pasti hidupnya terjaga. Kenapa? Mau melakukan apapun dia takut kalau ini tidak diridhoi oleh Allah. Itu ukurannya. Apakah saya ini semakin baik, semakin sukses? Ya ukurannya hanya itu. Ibadahnya semakin baik apa enggak? Kalau semakin baik, ibadahnya semakin semangat, semakin tidak ngantuk, berarti ada statistik kenaikan, kan gitu. Ya, ada statistik kenaikan. Kalau masih malah tetap ada, tidak ada kenaikan, ya berarti belum ada peningkatan prestasi. Nah, prestasi itu ukurannya indallah. Itu bedanya di agama kita Islam itu semua kebenaran itu minallah, maka ukurannya adalah minallah juga. Kesuksesan orang itu ya minallah juga, indallah. Khairukum khairul anfa'ukum linnas, indallah semua. Karena khuluqu al-Quran, jadi beda akhlak itu. Makanya Rasul mu'istu liutamima makarimal akhlak, bukan makarimal adat, karena adat itu lokal. Kalau akhlak universal, hukum yang bersifat universal, trans. Yang di mana saja yang namanya akhlak. Kamu di mana? Di Eropa, ya kamu harus mengikuti di mana kamu berada. Tradisi yang berkembang, adat yang berkembang di lokal itu seperti apa? Itu orang berakhlak. Ya, nggak bisa kamu orang Indonesia terus ke Eropa pakai akhlaknya, adatnya orang dia nggak nyambung. Kalau begini katanya bagus, tapi di negara tertentu ini kan malah jelek. Ya kayak begitu. Itu adat. Adat itu sangat lokal value. Tapi kalau akhlak sifatnya universal value, dia trans. Di mana saja, kapan saja, di negara mana saja, kapan saja, tetap keberlakuan. Karena mengatur bagaimana kita bersikap. Nah, orang bisa bersikap yang baik itu kalau punya pengetahuan yang baik. Makanya sekali lagi Islam itu menistayakan umatnya, memaksa umatnya untuk tolabul ilmi. Karena mau apa saja untuk jadi baik itu harus berilmu. Gak bisa orang gak punya ilmu itu dianggap baik itu. Ya, orang dianggap baik kalau punya ilmu. Jadi tindak tanduknya itu dia lakukan atas dasar ilmunya. Itu loh. Makanya Islam faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi jangan sampai man amila amalan laisa lahu
amruhu fahuwa raddun. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tanpa dasar ilmu, hanya ikut-ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan itu kan nggak ada baiknya, karena dia melakukan antara dirinya dengan tubuhnya berbeda dalam melakukan itu. Ya, kenapa kamu harus ngaji? Kalau kamu punya dasar pengetahuan, saya harus ngaji karena ini punya alasan. Dengan kamu, saya harus ngaji karena kewajiban. Beda. Jadi ngajinya itu sudah beda. Nilai kualitas ngajinya sudah berbeda. Nilai iktikafnya kamu duduk di sini itu beda. Ya. Kenapa ngaji harus dijemput dulu? Itu beda. Nah, itu ada kesadaran seperti itu. Ya. Kana khuluquhu al-Qur'an wa hubbuhu lil-Qur'an wa hubbuhu lil-Qur'an tilawatuhu wal amalu bihi wa tafahum. Kana khuluquhu al-Qur'an. Sudah selesai di situ doang. Wa hubbuhu utawi cintanya Nabi lil-Qur'an iku tilawatuhu oleh mocone Nabi wal amalu lan mengamalkan Nabi bihi kalawan Al-Qur'an wa tafahumuhu lan oleh memahami Nabi Al-Qur'an. Oh bukan Nabi, sudah selesai. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Terus Siti Aisyah, ya. Terus ini lain. Wa hubbuhu lil Qur'an, lan oleh mencintai wong lil Qur'an, atau wawunya istinaf. Wa hubbuhu utawi mencintainya orang ai alamatu hubbihi lil Qur'an. Nah gitu ya. Wa hubbuhu ai ala wa alamatu hubbihi lil Qur'an utawi cinta, tanda cintanya orang itu lil Qur'an iku tilawatuhu oleh membacanya wong hu al-Qur'an wal amalu lan mengamalkan bihi kalon Al-Qur'an wa tafahum wal amalu lan mengamalkan sapa wong bihi kalon Al-Qur'an wa tafahum dan oleh memahami sapa wong hu Al-Qur'an. Jadi ciri satu karena Al-Quran. Di Al-Quran itu memuat memang sekumpulan nilai-nilai universal yang ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu nilai semua, ya, baik dalam bentuk sejarah, dalam bentuk qasas, qisas, berbentuk hukum dan semuanya itu adalah nilai. Ya. Wa hubbuhu lil Qur'an, ciri kita mencintai Nabi itu ya lil Qur'an. Cinta Rasul itu diantaranya adalah mencintai Al-Quran dengan cara apa? Sering membaca tilawah, bukan kiroah ya. Jadi sangat minimal persyaratannya. Kalau kiroah dipaksa kita untuk paham minimal artinya. Tapi kalau Al-Quran hanya tilawah, bagaimana mentalaffuzkan Al-Quran itu. Dan pahalanya adalah pada tilawahnya, bukan kiroah. Apalagi kamu sampai pada wilayah level kiroah, itu sudah ada pemahaman. Kalau kamu membaca Al-Quran sekedar mentalaffuzkan redaksi Al-Quran itu sudah berpahala. Wala aqulu alif lamin wahidin wal aqulu alif lamin al alif wal lam al alif wahid wal lam wahid wal mim wahid. Jadi pahalanya alif lamin itu bukan satu lafaz tapi per huruf. Kebaikannya berapa? 10 kali 70 kali berlipat ganda. Dan wa ta'abbud bi tilawatihi, karena tilawah itu dihukumi ta'abbud, beribadah, membaca Al-Quran beribadah, ya. Maka titik tekan hukum ibadahnya bukan pada niat tilawah, ya. Pokoknya kamu tilawah, wa ta'abbud bi tilawati, kamu niat apapun baca Al-Quran, pokok baca Al-Quran sudah pahala. Mau dia pamer, pahala. Bacanya berpahala, pamernya lain lagi.
ya bisa menabung, itu namanya dari lubang tutup lubang, ya. Bacanya berpahala, niatin nanti itu jadi mengurangi pahalanya. Tinggal dihitung aja kalkulasi lebih banyak mana pahala sama dosanya. Gak ada masalah. Kamu baca mau lihat apapun dihukumi, yang dihukumi ibadah tilawahnya. Kalau sholat af'alnya, ya, yang di dalam harus disertai dengan diawali dengan takbir wa muqtatimatun bi taslim. Itu sholat. Dalam rangkaian itu tidak boleh diganggu oleh apapun. Itulah ibadah sholat itu di situ. Dan itu punya nilai pahala. Ya. Jadi luar biasa. Kamu sehari nyicil 2 baris saja udah cukup, nggak apa-apa, nggak harus 1 juz. Dan orang yang sering baca Al-Quran itu kelihatan kalau suruh baca, ya apapun ya, yang namanya bacaan lancar dan tidak itu tergantung dari sering dan tidaknya orang membaca. Kenapa? Lancar dan tidak itu bergantung dari dia sering nggak ketemu dengan kalimat-kalimat ini. Kayak kamu suruh baca bahasa Inggris misalnya, kalau nggak pernah latihan, ya kletak-kletot juga kamu kan. Ya, tapi kalau kamu sering, maka lancar. Kenapa? Karena kosakata ini sering kamu ketemu dan sering kamu ucapkan. Begitu pun juga dengan Al-Quran. Kalau orang-orang itu bacaannya baik, lancar dan tidak, itu ukuran orang itu sering baca Al-Quran apa enggak? Nggak bisa ditipu. Kalau sudah sendat bacanya berarti sudah jarang baca, itu doang. Aku sok cepat tapi salah kabeh. Nah itu. Ingat loh, tilawah itu dihukumi dari benar tidaknya bacaan, ya, tetap berlaku, ya, bukan tapi salah kabeh. Dan bukan pada cepatnya, tapi pada tilawahnya, bacaannya benar atau tidak. Makanya setiap saya baca doa Fathul Quran itu kan ditanya, kita minta maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kalau ini seharusnya tidak dibaca idgham, kita baca idgham. Seharusnya tidak ini, harus dibaca ini izhar. Seharusnya ikhfa, tidak dibaca ikhfa. Au ta'jilin au kasalin inda tilawatil Quran. Ketika baca Al-Quran males-malesan, itu tidak bisa kamu paksa. Al-Quran menolak. Kamu lagi males baca Al-Quran, jangan dipaksa. Al-Quran itu menolak. Kamu harus sadar dulu, kamu berhadapan dengan apa itu. Ya, akhirnya mau baca Al-Quran kok ngamuk, kok nesu dengan Al-Quran itu berkata benar itu. Mau baca surat ditolak sih kurang pirang lembar, lebih kok mau baca sih ditolak kurang pirang lembar. Nikmati baca Al-Quran. Kenapa? Sekarang kamu sadar, kamu tahu bahwa membaca Al-Quran itu per huruf pahala, per huruf baca pahala, bukan per kalimat, bukan per lembar, tapi per huruf. Tilawat wal amalu, dan mengamalkan ini sudah tingkat pada qiraah. Wa tafahum, ini berarti sudah tingkat pada fahmul qiraah. Kamu sudah pada tingkat pemahaman, paham dengan sababun nuzul, paham dengan uslub, paham dengan balaghahnya, badi ma'aninya, usul fikihnya. Nah itu sudah tingkat tafahum. Kalau udah tingkat itu sudah lebih nyaman membaca Al-Quran. Jadi kalau lagi suntuk orang baca Al-Quran tenang, itu berarti dia sudah mulai memahami arti dari fungsi membaca Al-Quran. Karena langsung ambil wudhu terus baca, apalagi habis tahajud sok baca Al-Quran. Tidak perlu banyak-banyak, tapi istiqomah.
Wa ayyahubba sunnatahu wa yaqifu inda hududiha. Wa ayyahubba yang mencintai sapa wong sunnatahu ing sunnatnya Rasul, wa yaqifu lan berhenti, maksudnya melaksanakan inda hududihi, inda menalikani hudud, ketentuannya sunnah. Waqifu wa yaqifu inda hududihi. Wa yaqifu artinya kan berhenti, ngadeg, inda hududihi artinya kita menegakkan hudud, ketentuan aturan dari sunnah. Qala sapa Sahal bin Abd, qala sapa Sahal bin Abd, dibaca apa ini? Sahlu. Kenapa dibaca Sahlu? Hah? Undur kabeh. Apa? Fa'il. Terus ibna ibnu ibna telur ibnu karena jadi bisa sifat yang menjadi anak laki-laki, ya kan? Kan jadi anak lanane Abdillah. Kenapa Abdillah? Oh, dhafilah dari ibnu, anak laki-lakinya. Setiap idhofah itu mesti menakdirkan huruf jar. Apa aja? Fili min, ya. Jadi ibnu min Abdillah atau ibnu li Abdillah, tapi jangan ibnu fi Abdillah, ada ya. Apa itu? Alif, lam, ta, sin. Kalau mimin sin taro At-Tusturi rahimahullah ta'ala, alamatuhum billahi hubbul Qur'an, alamatuhum billahi ta'ala, alamat cinta kepada Allah itu hubbul Qur'an, mencintai Al-Qur'an. Wa alamatuhum bil Qur'an itu hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamat tanda kita cinta kepada Allah adalah cinta Al-Quran, dan tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah cinta kepada Rasulullah. Itu satu paket, satu rangkaian. Bohong orang cinta kepada Rasul tapi dia jarang baca Al-Quran, ya itu pencitraan namanya. Ya, ngaku, oh saya itu apa istilahnya? Muhibbin Rasul. Ya, tanggung Rasul, muhibbin Rasul. Sholawat senang, tapi tidak senang baca Al-Quran. Nah, aku cinta pada Allah. Jadi satu rangkaian ini satu kesatuan, satu paket. Kalau udah nyambung dengan sholawat, artinya mesti nyambung dengan Quran dan nyambung dengan Allah. Kalau mengaku cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada Nabi, Rasul dan Al-Quran. Udah, nggak boleh terputus tiga itu, satu paket. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita cinta kepada Quran adalah mencintai Nabi. Wa alamatu hubbil Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati. Tanda kita cinta kepada Nabi adalah cinta kepada sunnahnya. Wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah. Nah, tanda kita cinta kepada sunnah Rasul, kita cinta senang kepada akhirat. Maksudnya apa? Kita senang mengamalkan amalan di dunia ini, semua orientasinya untuk akhirat. Itu namanya hubbul akhirat. Saya belajar untuk akhirat, sehingga saya belajar pun saya niati untuk mencari ridhonya Allah. Nah, itu namanya hubbul akhirat. Apapun kamu tidur dalam rangka hubbul akhirah,
kamu mati dalam rangka hubbul akhirah. Kenapa? Semuanya kamu niati ibadah li'a'la'i kalimatillah li mardatillah. Wa alamatu hubbil akhirah bughd dunya. Nah, ini alamat tanda cinta kepada akhirat mengurangi. Ya, kalau bughd dunya berarti membenci dunia. Ya, tapi jangan diwarnai ekstrim. Bughd dunya sengit kepada dunia. Kenapa? Ada hadis qudsi, ad-dunya mal'unah illa zikrullah aw 'alimun aw muta'allimun. Dunia ini semuanya isinya adalah dilaknat oleh Allah, kecuali apapun yang terjadi di dunia ini kamu lakukan dalam rangka zikrullah, atau alimun kamu lakukan karena atas kesadaran untuk mencari ridhonya Allah, atau muta'allimun atau kamu dalam rangka belajar untuk mencari ridhonya Allah. Kita kuliah mal'unun kalau tidak dalam rangka itu. Kita ngaji pun bisa mal'unun, seluruh isi dari dunia ini mal'unun illa zikrullah aw alimun aw muta'allim. Hadis qudsi, ya. Jadi semua memang hubbul akhirah semua dialamatkan. Wa alamatul hubbil dunya ta'ala amatul dunya, dan tanda benci dunia alla yudakhkhira minha illa zada wa bulghatan ila daril akhirah. Nah, ini ada Hadratus Syekh melengkapi penjelasan bughd dunya, membenci dunia itu apa? Tanda orang benci pada dunia, alla yudakhkhira minha, ento orang menyimpan sapa wong minha saking dunia illa kecuali zadan untuk bekal, wa bulghatan lan kecukupan sangu ila daril akhirah. Jadi itu kamu mencari dunia semata-mata untuk agar kamu bisa nyaman beribadah. Sudah, kalau ternyata dengan dunia mengganggu ibadah kamu, ya kamu lepas. Berarti sudah tingkatan mengganggu. Maksudnya apa? Ya kayak misalnya kecukupan makan 1 piring sudah kenyang, maka jangan dipaksa 2 dan 3 piring, karena kedua dan ketiganya sudah menjadi haram gitu kan. Piring pertama halal, piring kedua haram. Mentang-mentang diundang prasmanan, ya, mentang-mentang atau ada apa pernikahan, karena sudah kado 60 lebih maka dihitung, wah, aku 51.000 dihitung, iki wa iki biwa ikai, wah, iki impas balik modal ya, atau belajar mencari untung. Enggak begitu, ya. Nah, itu niatnya kita, tapi itu sudah berkelimpahan dengan persoalan tradisi. Semula itu dalam rangka ta'awun, ya. Orang beracara amplop kepada manten itu kan dalam rangka ta'awun, ikut juga dalam rangka berbahagia, ya, memberikan restu. Tapi kemudian tradisi membungkus pemaknaannya menjadi berbeda, menjadi kewajiban sosial. Kamu diundang, datang, nggak ada amplopnya, itu sudah blacklist di masyarakat. Wah, itu medit itu, saking medit itu, daging pahit, buaya aja nggak mau. Buaya aja makan dilepeh mana, saking medit itu, sampai begitu. Padahal yang namanya ukuran bakhil itu apa? Dalam tasawuf nggak ada kajian bakhil itu, ya, nggak ada kajian bakhil. Karena bakhil itu hakikatnya ketika berhubungan dengan kepentingan kita. Saya mengatakan hilul bakhil ketika saya minta apa dari dia nggak dikasih. Tapi kalau hilul hubungan dengan akmal, nggak ngasih, saya nggak ada apa-apa. Nggak pernah mengatakan hilul bakhil karena tidak berhubungan langsung dengan saya. Itu kan bakhil, ya nggak? Kalau mengenai dirinya baru disebut bakhil.
Oh medit itu. Kenapa? Aku tahu jalur gak dikai. Loh, bener kan? Medit. Itu apa hubungan? Nah itu maksudnya bukan bakhil itu tidak ada, tapi tasawuf itu mengembalikan pada kesadaran kita, menilai bakhil orang lain itu pada hakikatnya karena hukuman dari Allah. Kenapa kita berharap kepada sesama makhluk? Pasti kecewa kamu. Kok berharap kebaikan dari orang lain? Kita itu mintanya kepada Allah. Allah yang akan menunjukkan. Kayak saya butuh apa itu, dia mintanya kepada Allah. Allah yang butuh. Tiba-tiba ada telepon, ada berita, ada ini. Wah, sebenarnya Allah semua yang ngatur, nggak tahu kita. Yang penting saya nggak minta pada manusia, tapi Allah yang menunjukkan. Jawab silakan nggak penting dulu dari lagi. Ya, ya, jadi yang di konsep tiba-tiba itu juga tidak, karena permintaan saya kepada Allah lalu ada kausalitas juga, tidak terputus, ya. Jadi bakhil itu hukuman. Orang kok mengatakan orang lain bakhil, itu sebenarnya oleh Allah diingatkan, kamu jangan berharap pada orang biar kamu gak kecewa. Setelah kecewa orang yang disanakan itu bakhil, pedih itu jalur gak dikai, dia salahmu jalur. Lalu kalau gak dikai dia ya, kamu majukan proposal pembangunan masjid, ini ke orang kaya misalnya, gak dikai, langsung isu-isu dong, sugih pedih. Nah itu ya, ini kok terserah mau dikasih mau enggak, terserah dia. Kok kamu yang repot, ya. Nah itu tasawuf itu maksudnya meniadakan bakhil. Membahas tentang bakhil itu bukan pada konteks pemahaman fikih, tapi konteks penyadaran diri kita. Bakhil itu teguran dari Allah. Alangkah sakitnya kamu sampai kamu keluar omongan bakhil. Sudah kamu salah berharap kepada manusia, kamu masih menghukumi jelek orang itu, 2 kali dosa kamu. Ya kan? Kamu sudah berharap kepada orang, setelah nggak terkabul, kamu menghukumi orang itu jelek. Mana 2 kali? Maka jangan sampai berharap kepada manusia. Illa zadan wa bulghatan ila daril akhirah. Wa min alamati muhabbatuhu alaihi salatu wassalam syafaqatuhu ala ummatihi wa nasbuhu lahum wa sa'yuhu fi masalihim wa raf'ul madari anhum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ufan rahimah. Wa min alamati mahabbati, dan itu termasuk alamat cinta kepada Rasulullah. Apa itu? Syafaqatuhu, welas oleh welasin wong ala ummatihi, ingatasi umat Rasul, wa nasfuhu, dan menasihati wong lahu maring ummah, wa sa'yuhu, dan mengusahakan wong fi masalihim, dalam terbentuknya kemaslahatane ummah, waraful madari, dan berusaha menghilangkan bahaya anhu saking ummah, karena kaya oleh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ra'ufan rahimah. Karena sapa Rasul itu ra'ufan rahimah, orang yang ra'uf, orang yang sangat ulas asih, rahimah itu dia rahim, ulas asih. Kalau ra'uf itu ra'uf dan rahim. Rahim itu persambungan, ya, persambungan. Ini. Jadi saya mencintai orang lain itu seolah-olah dia rahim saya. Itu rahim. Rahim itu seperti itu. Kayak kamu mencintai adik kamu sendiri, kakak sendiri, ibu sendiri, anak sendiri, itu rahim.
Rasul itu seperti itu, kepada semua orang itu rahim, dia tak mundur kafir. Nah, itu orang. Jadi sehingga apa yang dilakukan sa'yuhu fi masalihim wa raful madari anhum, karena dia syafaqahnya itu tertambat hatinya, ya syafaqah itu kan welas karena tertambat hatinya ala ummatihi wa nasuhu wa lahum sa'yuhu. Maka yang dia lakukan apa? Yaitu dia lakukan bagaimana hidupnya dia baktikan untuk kebahagiaan orang lain, bagaimana hidupnya dia lakukan untuk kesuksesan orang lain. Karena jalan yang paling paling cepat untuk bahagia adalah dengan cara membahagiakan orang lain. Kalau kita nyantol sendiri susah, tapi kalau mendorong orang lain dan orang lain turun, kita mesti katut. Itu loh logika, iya kan? Makanya kita jangan berusaha ego minta kepada Allah, itu mintalah orang lain. Saya alhamdulillah yang selalu saya apa? Mendoakan kalian semua santri di sini sukses semua dalam segala bidang. Kalau kamu sukses, saya ikut sukses kan gitu. Kalau saya doa untuk saya sendiri kan lama itu. Jadi kamu tuh jadi wasilah saya juga. Orang banyak yang saya tuh 1, 2, 3 kali sukses, tapi aku kan katut toh. Ya. Tapi kalau doa untuk diri sendiri ya susah. Kenapa? Amalnya nggak cukup, modalnya itu nggak cukup, gelantung nggak cukup, mohon itu nggak cukup, amal kita itu nggak cukup. Makanya caranya apa? Kalau kamu turun dengan bahagia, ingin sukses, doakan orang lain sebanyak mungkin sukses, maka kamu akan sukses itu kamu. Tapi doanya ya harus ikhlas, tulus. Ya Allah, saya ingin sukses, tapi katanya harus orang lain sukses dulu. Itu kan deklamasi namanya, baca puisi gitu. Ya, iya saya pernah cerita di sini ya. Ingin ganti mobil dulu kan ngetren itu, Reborn Innova. Jadi saya udah lama ingin itu ganti. Caranya apa? Ya belajar di situ. Setiap ketemu orang pakai sepeda motor, saya doa, ya Allah, motor orang itu ganti mobil. Ya Allah, ya awal-awal kalau ada ikhlas. Ya Allah, moga-moga itu dengan ada orang pakai mobil, ya Allah, moga-moga Allah ganti pakai mobil. Ada mobil, ya Allah, moga-moga diganti mobil sehingga itu mempercepat. Dan alhamdulillah, ya meskipun saya kredit itu ya sebenarnya sampai leasingnya itu, aduh ini kredit yang gak pernah terjadi. Kenapa? Kredit kekurangannya cuma 5 juta. Sudah saya bayar lunas, tinggal 5 juta tidak saya bayar. Kenapa? Karena ya saya kejar kejar all-risknya itu. Saya bayar lunas bisa, tapi tidak saya bayar. Kenapa kok bisa punya kemampuan itu? Ya berkat doa orang itu, mendoakan orang yang sukses. Saya meyakini seperti itu. Kenapa saya punya kemampuan sampai membayar cash? Kalau kamu bayangkan cash ya hanya kurang, gak lebih, gak sampai, gak bukan di atas, tapi gak sampai 10 juta kekurangan saya. Saya leasingkan. Leasing 3 tahun, bayar per bulan ini 250 katanya. Wah, nyicil mobil 250, leasingnya yang pusing. Ya, ditimbang lagi. Buat dengan lu enggak apa-apa, enggak lunas. 3 tahun bisa. Kalau bisa 10 tahun, 50.000 atau 10.000 per bulan. Enggak apa-apa. Jadi kenapa ya itu? Saya kelasnya seperti saya kok bisa punya uang cash sebanyak itu? Ya, sampai ratusan juta kayak gitu. Dari mana? Ya karena saya mendoakan orang lain lebih sukses dari saya. Itu cara membantu kesuksesan.
Nah, itu syafaqah, itulah alamat cinta kita kepada Rasulullah. Maka senanglah melihat orang lain senang. Jangan sampai kita senang melihat orang lain senang. Setiap melihat orang lain senang itu mesti pusing ya. Sakit gigi, rokok, tak enak sakit gitu. Saya pernah ini sakit gigi sini, geraham bungsu. Udah dibersihkan, ditambah, ternyata baru tahu nikmatnya punya gigi setelah sakit. Ketika nggak sakit, nggak tahu nikmatnya mana dari kanan kiri. Begitu sakit ditambah hanya pakai tangan kaki gigi sebelah kiri, nggak nikmat jelas, aneh itu rasanya. Terus saya coba saya senang sunahnya di poliklinik, pelayanannya bagus gitu, bagus. Lebih senang lagi kan karena BPJS. Begitu saya dipaksa dalam ini dipaksa ke Denkes, semua halnya Masya Allah. Satu paket 3 juta, paket lagi jauh beda pertanyaan yang jelas apa itu. Ternyata waktu begitu datang diperiksa, wah ini bapak harus dicabut, enak ya, kok tidak? Mau lorong ini kok dicabut? Kenapa pak? Kenapa harus dicabut? Gigi bungsu itu kan tubuh terakhir pak, dan ini tidak ada fungsinya. Ini bukan orang ini. Kalau orang Islam nggak akan buat omongan seperti itu ya. Subhanalladzi ma khalaqa hadza batilan, subhanallah, fakina ada. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wakina subhanaka fakina ada. Alia itu dulu pernah amandel itu sudah nutup. Kasihan ya, dulu waktu masih SD apa ya, semua dokter di Jogja yang saya datang itu putusannya harus diangkat amandel, operasi. Kok dilala saya ketemu dengan yang punya tanah itu, kan dokter juga, istrinya itu dari, kok sama dengan kok second opinion istilahnya. Kalau saya dokter itu nggak pernah, kalau ekstrim cari dokter yang lain, mau bodoh musuh. Keputusan keadil cari yang lain. Kalau dari jawaban beliau, Pak, kalau amandel putri bapak diambil, memang sembuh dari sakit, tapi kekebalan tubuh imun dari putri bapak akan berkurang, gampang loro, gampang sakit-sakitan. Kenapa? Karena amandel ini punya fungsi dalam tubuh kita. Dia membengkak karena menjadi penahan dari serangan kuman. Kalau ini diambil ya sudah nggak punya pertahanan, kuman langsung masuk ke tubuh. Wah itu saya cocok kalau ini Quran Islami, wah sudah ini cocok ini. Nah ini kok ketemu di dalam baju Jepang itu sudah habis sudah. Sekarang nggak tahu lagi. Masya Allah luar biasa. Nah ini aku dokter bilang baru ketemu, apa yang harus dicabut? Asal nanti aku diterima orang berbuat cabut. Kalau cepat pak operasinya, kali cuma 15 menit itu. Kalau aku dikerjakan, aku yang dikerjakan. Wah, begitu kota waktu luar biasa. Ya, jadi kenikmatan itu kita rasakan ketika kita sudah dicabut oleh Allah. Nikmat gigi ketika dicabut oleh Allah, kita merasakan nikmatnya. Ya, ketika nikmat mata, nikmat tubuh, nikmat kesehatan, itu semuanya kita merasakan ketika sudah Allah ambil. Masa kita harus nunggu diambil dulu oleh Allah baru kita bersyukur? Saya sudah sampai ya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.